Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Baik teman-teman, kami dari 5 Putra Pesisir ingin mengajak teman-teman sekalian untuk melihat aktivitas monitoring kami, monitoring mangrove untuk mendukung program Sustainable Development Goal, tentunya yang akan sangat bermanfaat bagi bumi kita ke depannya. Ayo ikuti keseruan kami. Dan ya, kan ya kita lainnya, dan kiri. Selain ancaman dari manusia itu sendiri, kami juga menuai ancaman yang begitu banyak dari sampah-sampah plastik, yang mana bisa kita lihat di sini ada begitu banyak sampah yang berserakan, yang tentunya ini kalau kita menanam ini sangat-sangat berpengaruh bagi kualitas penanaman yang ada di daerah kami. Bahkan dari bahkan puluhan ribu yang kita tanam setiap tahunnya, salah satu faktor penyebab sulitnya kita untuk menumbuhkan mangrove tersebut adalah banyaknya sampah yang berserakan seperti yang bisa teman-teman lihat. Mangrove di desa kami merupakan salah satu hal yang sangat penting, mengingat desa kami ini merupakan salah satu desa penghasil kekayaan tambak seperti udang, ikan dan sebagainya, dan salah satu yang membentengi tambak-tambak ini dari abrasi pantai adalah mangrove yang sehat. Akan tetapi khusus atau perlu teman-teman sekalian ketahui, keadaan mangrove di desa kami ini sangat-sangat memprihatinkan karena kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya mangrove bagi ekosistem yang ada di daerah kami. Banyak dari mangrove-mangrove yang ada di sini atau di desa kami ini ditebang hanya untuk pengalihan lahan seperti tambak dan sebagainya. Banyak juga yang dirusak hanya untuk diambil kayu bakar atau dirusak hanya untuk kepentingan yang lain. Maka dari itu kami Komunitas Pemuda 5 Putra Pesisir hadir khusus untuk memberikan pemahaman secara langsung kepada masyarakat berupa penanaman mangrove secara langsung dan kegiatan-kegiatan yang serupa lainnya. Sehingga apa yang kami harapkan bahwa mangrove yang ada di desa kami ini, di Desa Wirintasi, Kecamatan Supa, bisa seperti semula atau setidaknya bisa kembali sesuai peran dan fungsinya, tentunya untuk mendukung program Sustainable Development Goal, karena memang keragaman hayati dari mangrove tersebut atau keragaman hidup yang ada di mangrove itu sangat-sangat banyak, dan perannya bagi ekosistem yang ada di pantai sangat-sangat besar. Dari begitu banyak keragaman hayati yang ada di mangrove, kerang merupakan salah satu yang paling banyak atau yang paling sering dijumpai dan juga paling sering dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di desa kami. Selain kerang, kepiting juga merupakan salah satu komoditi yang banyak dicari oleh para nelayan, khususnya kepiting rajungan
yang mana kepiting Rajungan ini merupakan salah satu kepiting yang paling banyak diminati atau digemari, dan nilai jual pasarnya pun sangat-sangat besar, sehingga nilai jualnya ke perusahaan maupun ke masyarakat juga begitu tinggi, yang dapat menambah pundi-pundi ekonomi bagi masyarakat yang ada di daerah pesisir. Maka dari itu, itulah pentingnya kita menjaga ekosistem mangrove, karena dari ekosistem mangrove ini begitu banyak keragaman hayati yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk menjadi nilai ekonomi dan tentunya untuk menambah nilai gizi bagi masyarakat itu sendiri. Dan ini ada beberapa jenis kerang yang sangat-sangat mudah kita jumpai, yang mana dari kerang-kerang ini kita cuma membutuhkan waktu 10-15 menit sudah kita bisa jumpai satu ember, dan itu bagi yang ada di masyarakat, apalagi kalau kita ahli untuk mencari kerang, itu sangat-sangat mudah untuk kita jumpai. Dari seluruh rangkaian kegiatan yang kami lakukan, mulai dari kita memungut propagul atau bibit mangrove, biasanya langsung kita tanam sehingga dalam beberapa bulan ke depannya bisa menjadi seperti ini, bisa menjadi siap tanam. Nah, dari 2 tahun kita menanam, di setiap tahunnya, tahun pertama kita menanam di tahun 2021, kita berhasil menanam sekitar 17.000 mangrove di sepanjang pesisir pantai atau di Teluk Pare-Pare ini. Nah, di tahun ini pun sama, kita juga telah menanam sekitar lebih dari 10.000 mangrove yang kita tanam juga di sepanjang pesisir pantai yang ada di daerah kami. Akan tetapi, sebagaimana yang kita ketahui bersama teman-teman sekalian, bahwa dari puluhan ribu yang telah kita tanam setiap tahunnya itu, angka keberhasilan tumbuh itu sangat-sangatlah minim. Mengapa demikian? Itu dipengaruhi oleh begitu banyak faktor, tapi salah satu faktor yang paling besar yang mempengaruhi tingkat keberhasilan kami dalam menanam adalah banyaknya sampah yang ada di daerah kami itu. Sehingga salah satu hal yang juga menjadi dasar bagi kami adalah pentingnya masyarakat untuk paham bagaimana seharusnya kita memperlakukan sampah ini atau meminimalisir sampah ini, terutama sampah-sampah plastik. Nah, kalau bibit atau propagul sudah tumbuh seperti ini biasanya kita pakai untuk ditanam langsung, atau bisa juga kita pakai untuk menyulam bibit-bibit yang telah mati dari penanaman-penanaman sebelumnya. Terima kasih. Dari begitu banyak jenis mangrove yang ada di daerah kami, salah satu jenis yang paling menarik perhatian yaitu yang jenis seperti ini. Jenis mangrove yang ini bisa kita olah menjadi tepung yang bisa kita olah kembali menjadi begitu banyak jenis makanan. Dan salah satu yang pernah kami lakukan yaitu mengolah tepung ini menjadi kue-kue atau misalnya brownies dan sebagainya, sehingga juga bisa menjadi salah satu solusi ketahanan pangan yang ada di daerah kami. Akan tetapi untuk jenis ini masih sangat minim tumbuh di daerah kami, sehingga kedepannya mungkin bisa salah satu menjadi konsen kita untuk menumbuhkan lebih banyak lagi jenis ini di daerah kami. Sekarang kita berada di salah satu lokasi penanaman mangrove kita. Di tempat ini kita pernah menanam sekitar lebih dari 5.000 pohon, dan alhamdulillah pertumbuhannya sangat-sangat bagus dan merupakan salah satu yang paling berhasil, lokasi yang paling berhasil di antara beberapa tempat yang ada yang pernah kita tanami. Baik teman-teman sekalian, sebagai kata sambutan terakhir dari kami, mari kita lestarikan mangrove. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa hutan mangrove merupakan salah satu cadangan oksigen yang sangat ini berperan sebagai pencegah global warming. Maka dari itu sudah sepatutnya mangrove ini kita lestarikan, dan juga tentunya sangat-sangat berfungsi sebagai benteng terakhir pesisir yang ada di setiap daerah kita di Indonesia. Apalagi dengan naiknya permukaan air laut, ini akan sangat-sangat mempengaruhi bagaimana mangrove itu menjaga daerah-daerah pesisir kita dari abrasi pantai pastinya. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Salam hangat dari kami, dari tim 5 Putra Pesisir. Salam lestari, lestari.
Lokasi penanaman kami berada di Desa Wiringtasi, Kecamatan Supa, Kabupaten Pindrang, merupakan lokasi inti dari proyek kami, proyek penanaman mangrove yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun lamanya.